aku lagi galau nih guys, aku lagi sedih. Aku lagi pengen dengerin lagu ini. Manusia adalah petualang yang selalu ulangi pertemuan. Sumpah aku sedih banget. Hai, janganlah kau menatapku dengan pandangan mata yang sedih itu. Ayo tersenyumlah. Sedih. Karena pasti bisa bertemu denganmu. Sedih. Kalian boleh lihat story aku aja. Kalau kalian kepo, kalian lihat IG aku aja. Jadi kalau kalian pernah lihat kalian pernah lihat di Instastory aku kayak main gitu. Main sama yang aku tag namanya Safira Rosika ya. Ya dia sebelumnya kan kerja di JKT kan. Terus aku berteman sama dia tuh kan. Dia berteman kan sama aku kan. Terus tapi dia tuh dia dia hari ini berangkat ke Jepang. Sebenarnya lebih dikatakan kayak kakak sendiri sih di sini kan. Aku kan kayak keluarga aku kan jauh ya di sini. Terus jadi kayak dia jadi dia selalu nemenin aku guys. Jadi dia hari ini berangkat ke Jepang buat kerja. Pokoknya dia kan emang impiannya ya guys, dia buat ke Jepang karena orangnya wibu banget. Wibu banget. Terus dia lancar banget loh guys ngomong bahasa Inggris ya guys. By the way, dia udah N1. Kalau kalian tahu N1 itu yang paling tinggi dalam bahasa Jepang. Kayak dia pintar banget guys. Ke Jepangnya baru hari ini. Iya woi. Makasih Kak Zaki di sekolahnya. Info awan bener ya. Karena pasti bisa bertemu denganmu suatu hari di suatu tempat. Percayalah pada kekuatan takdir yang menyatukan.
pasti bisa bertemu denganmu. Sampai saatnya jangan pernah engkau melupakan diriku, ini janji ya. Susun ke Jepang. Susun ke Jepang aku juga mau guys, kalau bisa. Kalau aku bisa susun dia ke Jepang, aku juga mau ke Jepang. Hai, janganlah kau. Nanti ya, tunggu aku ke Jepang ya Kak Umi. Terus aku tadi ketemu Bunda. Main bunda aja nih gue. Tadi ada di sekolah dari Kak Jess. Terima kasih. Kak Jess ini dipanggilnya Jess apa Jessie apa Jess atau Jess? Aduh, kenapa sih ini? Karena pasti bisa bertemu denganmu. Terima kasih Kak Walta. Dulu bukannya wibu ya? Enggak dong. Bunda mana? Bunda siapa? Karena pasti bisa bertemu denganmu suatu hari di suatu tempat. Percayalah pada kekuatan takdir yang menyatukan. Jadi tadi tuh aku mau cerita ya guys. Jadi aku tuh tadi ke mana ya? Ke bandara kan. Jadi aku ke bandara sama Kak Ola, sama Flora, sama Kak Furia, sama siapa lagi tadi, Kak Eli kan. Yang lain tuh ada kegiatan juga kan, jadi ada beberapa yang nggak bisa ikut, pada pengen ikut. Nah terus sama ada satu kakak staff juga. Terus kan kalau misalnya penerbangan internasional tuh kan di Terminal 3 kan, Terminal 3 yang baru. Nah, di yang gedung di atas itu yang baru. Nah, itu tuh kayak aku kan bilang ke ibu jadi yang kita naik apa sih? Aduh, ngomongnya apa dong ini? Ngomong mobil ojol. Aduh, apa sih ngomongnya, mobil online deh pokoknya, ya kan, bareng-bareng kita berangkat tuh kan tadi. Nah, dapet ibu-ibu. Terus kita bilang, "Ibu, kayaknya di Terminal 3 deh. Terminal 3 ini Terminal 2." Terus kata ibunya, "Enggak, sekarang udah disatuin ini penerbangannya kalau misalnya keberangkatan ini udah disatuin. Jadi kayak ya udah dari sini ya, Dek," gitu. Terus kita bilang, "Oh emang iya ya Bu," gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya kayak mau surprise gitu loh, tapi Kak Uminya tuh juga nggak bisa digubungin. Jadi kita kayak kesel gitu, kayak ini orang mana gitu kan. Terus aku tahu sih mungkin kayak lagi ribet juga gitu loh, karena ya ada suatu masalah juga gitu kan. Terus kita nanya lah ke bapaknya, "Bapak, ini kalau misalnya ke Jepang tuh gimana nih Pak? Keberangkatannya dari sini ya Pak? Emang pesawat apa? Aduh, saya juga gak tahu Pak. Aduh, kita juga kurang informasi nih Pak. Gimana ini gitu kan?" Nah, terus bentar ya guys.
ya kan. Terus kita mau nih ke ibu, terus kita bapaknya, bapak terus gimana, kita cara ke terminal 3 naik apa gitu kan. Ya udah, saya bantuin ini naik apa pak, naik satu. Terus itu kita kayak waktu kita tuh cuma jadi jam 5 itu dia harus udah masuk kan, udah dalam pokoknya jam 5 itu. Nah terus flightnya tuh jam 6 flightnya tuh jam 6. Aduh, dia nggak bisa nyambung nih. Flightnya tuh jam 6, terus itu udah setengah 5 gitu loh guys. Kita udah setengah 5. Kita ini udah setengah 5, nggak. Terus kita belum nyampe di terminal 3. Terus kita panik dong. Terus kita akhirnya kita nyampe di sono lah ya. Pokoknya terus tiba-tiba ada, bapak itu shuttle-nya pak. Iya itu shuttle. Terus dibilang gini, iya itu shuttle. Terus kita kayak, aduh si bapak nggak informatif banget ya pak, kok kita yang lihat nih pak gitu. Bapaknya tuh nggak ngomong gitu kalau itu shuttle-nya gitu. Akhirnya kita lari kan. Akhirnya kita lari lah guys, kita naik shuttle tuh kan. Ini si bapaknya nggak informatif banget nih pak, ya pak ya. Terus kita lari tuh kan, udah tuh kita naik shuttle, udah di terminal 3. Terus kita nggak tahu si Kak Umi ini di mana, ini orang ini. Aduh, ngeselin emang dia ini. Nah tapi ya udah, terus kita nyari itu kan, terus dia tuh nggak bisa dihubungin guys, by the way. Terus kayak kita juga gak tahu dia tuh penerbangan yang mana, kok gak ada gitu kan. Yang penerbangan ke Jepang itu jam 6 tuh gak ada, dia jam 9. Terus kita lihat kan, terus kayaknya dia tuh transit dulu deh di Singapura gitu kan. Terus kayak gitu deh pokoknya, kayak naik penerbangan Singapura gitu kan. Terus kita tuh nyari-nyari tuh bandara itu, kayak kita udah jam 5, terus kayak udah hopeless gitu, kayak oke, fine, kita nggak bisa bertemu dengan dia. Terus tapi kita nunggu di depan yang yang imigrasi itu loh, depan check-in buat imigrasi itu. Jadi kita nunggu di situ. Terus kita mencari tuh, tetap mencari. Kita tetap mencari. Ada 3 orang yang di situ, 3 orang mencari, gak ada tuh kan. Terus tiba-tiba ditelepon tuh gue, ini kamu ada di sini. Terus gue kayak, gila ya, lu mana aja, diteleponin gak bisa. Bikin emosi, tapi mau pergi gimana ya, tapi emosi gitu rasanya, tapi sedih juga. Jadi kayak gue kayak itu mana lagi jam 5 ya guys ya, lagi jam rawan ya guys ya. Ini bener ini Kak Umi ini emang sampai detik terakhir tuh emang ngeselin guys. Tapi emang the real ini sih guys. Kalian pernah gak sih nonton scene dari film kayak misalnya dia mau ketemu tapi di detik-detik terakhir itu kayak aku itu guys, kan aku bilang itu ya, kayak aduh ini kayaknya ini lucu sih kalau misalnya kayak scene di film bener aja nih kita gak ketemu, itu kita udah hopeless guys, kayak ya udahlah kita kayaknya. Tapi kalau misalnya ternyata emang kita nggak ketemu, kita kayaknya jangan bilang kalau kita ke bandara deh guys, kayak gitu kan. Karena dia makin sedih gak sih kalau dia udah gitu nyamperin. Terus ternyata dia belum, kan kita udah hopeless tuh, kayaknya dia udah masuk deh guys, udah masuk ke dalam deh kayaknya harusnya nih. Tapi nggak mungkin karena kita kan ngechat bunda juga ya, terus bundanya tuh nggak balas, berarti otomatis bundanya masih ribet sama si Kak Umi dong gitu kan, anak tercinta. Terima kasih Kak Silvi. Iya kayak gitu. Terus kayak oke, bertemu lah kita. Terus aku ketemu, jadi aku kan nggak suka sih, tapi kayak pernah video call gitu kan sama Kak Umi. Terus ada ponakan dia namanya Kirei.
namanya Kirei. Dia lucu banget guys, by the way. Dia lucu banget, 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 banget. Dia lucu banget. Terus dia manggil aku guys, kakak Lulu gitu kayak. Terus jadi kan aku udah kayak ih kakak Lulu gitu, ih mau ketemu kakak Lulu kayak gitu. Iya keren ya namanya Kirei, pasti dia tuh yang namain itu Kaumi itu. Kakak Lulu dipanggil tuh kan, kakak Lulu udah tuh kan, tuh udah. Terus pergilah aku kan, nggak ketemu tuh. Terus aku lagi nganterin kakak staff satu laginya kan buat mau pulang. Terus tapi kita masih di bandara. Nah terus ketemu lagi sama Kirei. Terus ada mamanya kan, mamanya bilang, ih Kak Lulu dicariin Kirei dari tadi nangis, katanya Kak Lulu juga pergi ke Jepang ya gitu. Lucu banget, astaga. Terus aku bilang aku gak pergi ke Jepang, aku bilang gitu, aku gak ke Jepang, aku di sini, nanti kita bisa main gitu. Gila loh, aku dicariin loh anak kecil, lucu banget loh. Ya dari tadi nangis nyariin kakak Lulu kemana, katanya pergi ke Jepang juga gitu. Lucu banget sih. Kakak Lulu lucu banget, dia tuh lucu banget guys. By the way Kirei. Tapi dia kan nangis guys, dia nangis gara-gara aku, karena aku dikiranya pergi ke Jepang. Tetap aja nangis. Kirei itu cewek guys. Kirei jujur dia kayak selucu itu, best day. Jujur, menurut kalian ya guys, menurut kalian sekarang tuh lebih worth it untuk membeli laptop atau kiri siapa yang suatu hari di dalam hutan ditemukan dan full. Terima kasih.
Manusia adalah petualang yang selalu juga perpisahan, mendapat banyak petunjuk arah dan juga kenangan. Hai, janganlah kau menatapku dengan pandangan mata yang sedih itu. Ayo tersenyumlah, karena pasti bisa bertemu denganmu suatu hari di suatu tempat. Percayalah pada kekuatan takdir yang menyatukan, karena pasti bisa bertemu denganmu. Sampai saatnya jangan pernah engkau melupakan diriku, ini janji ya. Ini kayak delay gitu gak sih guys suara aku ini? Jiwaru tuh gimana ya? Aku lupa deh. Jiwaru Days. Sesungguhnya ku telah mengetahui. Salah. Ini udah lama banget ya dibawain semua. Jiwaru Days Acoustic. Wow, ada yang cover. Hey, kaget. Aku pikir dia slow. Wow, tapi ini terlalu ngebeat ya guys, tidak cocok untuk mood saya saat ini. Sedih. Karena Jiwaru Days. Mau lagi. Enak. Tapi enak guys, jadi aku pengen lagi. Biarkan aku. Mau habis ini gak? Mendekat, sudah waktunya kita berdiri dengan untuk yang terakhir kali, sekali lagi peluk aku. Sedih banget. Bis pun datang mendekat. Sudah waktunya kita berdiri dengan bersama untuk terakhir kalinya. Jujur ini lagunya sedih banget ya guys. Kenapa dia bisa sesedih ini? Dia ditinggalin siapa ya guys? By the way, dia bisa menciptakan lagu sesedih ini. Gebi. Oh ya, happy birthday Kak Gebi.
perpisahan. Meski ada orang yang bilang seperti itu, kalau begitu tak ada arti. Tapi sedih banget guys, sumpah demi Allah lagu ini sedih banget. Manusia adalah petualang yang selalu ulangi pertemuan juga perpisahan, mendapat banyak petunjuk arah dan juga kenangan. Hai, janganlah kau menatapku dengan pandangan mata yang sedih itu. Ayo tersenyumlah, karena pasti bisa bertemu denganmu suatu hari di suatu tempat. Percayalah pada kekuatan takdir yang menyatukan, karena pasti bisa bertemu denganmu. Kalian pernah gak sih guys ditinggalin orang yang kalian sayang gitu? Jujur kalau misalnya kayak mau ditinggalin sama orang terdekat kalian bakal kayak makin gengsi gitu gak sih? Kayak kalian gak mau lihat mukanya gitu, kayak aduh kenapa sih lu harus pergi gitu ya gak sih? Kan gitu gak sih guys? Cuma kayak kenapa kita harus bertemu gitu loh, ya gak sih? Pernah gak sih kalian mikir kayak gitu? Kayak sebel gitu loh. Naiki motor tua, kenapa ya? Kayak gue tuh gak mau lihat muka lu gitu, kayak aduh kenapa lu harus pergi kayak saat-saat kayak gini. Kayak maksudnya gue tuh kayak gue juga tahu nih, misalnya kayak orang-orang sih pasti bilangnya kayak ya elah masih ada kali orangnya gitu kan, masih bisa kali chatan gitu-gitu. Tapi kan maksudnya kita nggak ketemu, nggak di satu lingkungan lagi gitu loh guys. Kayak apa ya, maksudnya apalagi ya, maksudnya kalau kita nggak satu kerjaan aja, maksudnya kita aja udah susah gitu loh mau main gitu ya nggak sih? Apalagi dia di luar negeri dan mungkin kayak pulangnya tuh masih bertahun-tahun, berapa tahun lagi gitu loh ya nggak sih guys? Kayak gue tuh menantikan dia pulang aja tuh kayak susah gitu loh, kayak lama banget gitu loh, ngerti gak sih? Kayak sedih gitu loh guys. Kayak makin hari tuh makin gengsi gitu, kayak aduh males deh lihat muka lu, kenapa sih lu pergi gitu loh, jadi kesel gitu loh, kenapa sih lu harus pergi ya gak sih? Tapi kayak kangen gitu nantinya gimana ya? Karena pasti bisa iya kenapa ya setiap hari pertama tuh ada perpisahan guys. Aku dengar kamu sangat jauh.
di ya guys sudah mendengarkan diriku nyanyi. Hal orang beda-beda ya guys ya. Kayak karena aku juga maksudnya merasa aku banyak dibantu gitu loh sama dia. Kayak maksudnya apa-apa tuh aku banyak dibantu loh sama dia. Aku apa-apa tuh aku cerita sama dia karena kayak gimana ya, kan dia tuh kayak keibuan banget gitu loh, makanya kenapa dipanggilnya Umi guys, cerewet banget orangnya. Suka beberapa kali kayak pergi sama dia gitu, jadi kayak udah kayak denger gitu-gitu loh guys. So bundanya kan dengar, terus bundanya juga ketawa gitu-gitu. Terus kita kan, maksudnya kayak kalian tahu gak sih, dia tuh kayak freak gitu, freaknya tuh kayak sama gitu kayak aku. Terus kita berdua tuh kan kayak suka cerita ya berdua, jadi kayak kita bener-bener nggak ada habis ngomongnya deh, kayak ketawa aja terus, jujur. Emang sih guys, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya guys, aku percaya hal itu. Terus apa ya, kayak pertama kali tuh kayak dia pendiam sih guys. Next single JKT syuting Jepang dulu, amin. Aminin aja guys, aminin. Jujur, maksudnya aku tuh nggak pernah apa ya, kan biasanya kan ya, maksudnya kalau misalnya sama kakak staff JKT kan kayak ya udah, maksudnya sebatas ya udah kita kan emang satu tim gitu loh kan, satu tim gitu ya, satu tim terus, jadi kayak ya udah gitu kan. Kalau ini aku kayak sampai main bareng gitu, kayak terus dia tuh kayak yang apa namanya, kayak terus naik MRT bareng, seru banget. Karena pasti bisa bertemu denganmu. Semoga ya aku bisa ke Jepang ya, amin. Kita nabung deh, kita ke Jepang ketemu Kak Umi. Percayalah pada kekuatan. Terima kasih positive thinkingnya ya kak ya. Terima kasih loh, sangat positive vibes banget nih. Amin ya, bisa ke Jepang, amin. Saya tahu emang bukan rezeki ke Jepangnya di sini kan, mungkin kita harus mencari, maksudnya kayak mungkin kita harus kursus di luar gitu loh, bahasa Jepang atau kayak, atau tapi aku mau sih kayak belajar ke Jepang, jujur pengen banget.
banyak jalan menuju Jepang kalau lu sampai ke Jepang. Udah banget, tiap orang ada jalan nih guys. Terima kasih Kak. Apa sih ini username ini? Jujur, sebenarnya kalau belajar bahasa Jepang dari umur segini masih sempat gak sih guys? Enggak ya? Udah telat. Udah sempat, kita keburu telat. Nyari beasiswa. Saya gimana ya Kak? Di kuliah aja nih banyak bolos nih Kak. Ada yang C lagi kan, udah ke-spill tuh kan di slideshow kan. Ini lagi belajar buat ini beasiswa. Jujur agak sulit, tapi pengen sih. Maksudnya kalau pengen sih pengen ya. Cuma kayak aku kayak lebih ke sadar diri aja gitu loh, ngerti gak? Iya gak? Iya, itulah. Grup aja nggak masuk tuh kan. Cuma masih bisa diperbaiki. Apa guys, itu cuma apa kok guys, itu cuma satu matkul kok. Sekarang udah nggak ada kok guys. Itu satu matkul doang waktu semester berapa ya, aku lupa. Terima kasih Kak Faiz di sekolahnya. Gak apa-apa C, seru. Bener ya, gak ada yang seru dari C ini. Udah persiapan ini kah? Ya. C-nya cakep. Gak apa guys, aku yang penting gak ngulang kok. Jujur, aku takut. Yang penting gak ini. Yang penting gak ngulang. Kan nggak apa-apa nggak cerdas, yang penting gemas, ya gak? IPK masih di atas 3 kok Kak, masih ambang batas kok, masih 3 ke atas kok. Makasih ya, makasih. Alhamdulillah sih. Aman kalau lu, oh ya, aman. Semoga ya. Sumpah tapi ya, jadi kalian tahu, jadi ada kan dalam ilmu komunikasi itu, kalau misalnya dalam ilmu filsafat itu kan ada 3 apa sih itu, 3 apa ya, 3 cara atau apa sih, lupa deh. Ada yang atau ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Kalau kalian tahu itu ada 3 macam itu. Nah, ontologi itu kan buat nginin objek ya guys ya. Nah, epistemologi itu cara buat mendapatkan suatu pengetahuan, itu caranya gimana. Nah, aku tuh dapat pertanyaan aksiologi ya guys ya. Aku dapat pertanyaan aksiologi. Nah, disuruh contoh penerapan dalam ilmu komunikasi. Aku jawab apa gitu, aku lupa. Terus aku kayak muter-muter gitu loh jawabnya, karena aku kan deg-degan ya guys ya. Iya.
Nah, terus ibunya ngakak guys. Oke, yang penting hidup seperti air yang mengalir ya, gitu-gitu dia ngomong kayak gitu. Karena aku kayaknya ngomong seperti air yang di sungai deh, kalau nggak salah aku kayak gitu. Seperti kehidupan yang air, seperti kehidupan itu seperti air dalam sungai harus terus mengalir. Terus ibunya ngakak anjir. Aduh, aduh, aduh. Kayak lagi cerita sama temen, maaf ya. Ya pokoknya kalau kalian cari ada deh epistemologi, ontologi, epistemologi sama sama aksiologi. Aksiologi itu ini guys. Aksiologi itu pokoknya hasilnya deh dari ontologi sama epistemologi. Sumpah maaf banget. Kok kayak delay gitu ya guys? Bentar deh. Percayalah pada kekuatan takdir yang menyatukan. Kan kita temen, filsafat ilmu, bener banget. Kan kita temen. Gak gitu guys, ini nanti saya yang kena ini ngomong award. Kena nih saya nih. Percaya kekuatan. Mau menggalau lagi. Kita udahan dulu ya guys. Oke. Terima kasih Kak Sylvia. Kak Kak Mukhtar, Kak Wolta, Kak Alfian, Kak Hasrul, Kak Damar, Kak Novanta, Kak Ayam. Thank you so much. Udah keluar belum sih listnya? See you deh minggu ini deh pokoknya. Duluan lagi gue. Jangan belum ada ya? Aduh, maaf ya. Ya gue nge-spill duluan lagi. Ya Allah, salah lagi nih gue. Itu lebih baik kita sudahkan saja sesi ini. Ayo kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Kamu telat nanyanya ya Kak Piko ya. Nanti kamu sesi selanjutnya aja ya. Jangan lupa nanti fit call sama aku tanggal 15 ya guys ya. Oke? Tanggal 15 sama tanggal 17 meet and greet sama aku masih ada, tapi Tuesday udah habis. Jadi kalian boleh meet and greet sama aku. Nanti kangen loh sama aku. Oke? Dadah.